Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang pemikiran dan pelaksanaan Pancasila dan reformasi pemikiran dan pelaksanaannya. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Alvina Nur Fatona, 2. Fitriana Nur Istiqomah, 3. Yeni Rahmawati. Yang pertama, kita akan membahas pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Berbagai bentuk penyimpangan terhadap pemikiran dan pelaksanaan Pancasila terjadi karena dilanggarnya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip itu dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi intrinsik atau ke dalam, yaitu harus konsisten, koheren, dan koresponden. Yang kedua, dari segi ekstrinsik atau dari luar, yaitu Pancasila harus menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horizontal maupun vertikal. Pranarka menjelaskan adanya dua jalur formal pemikiran Pancasila, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan dan jalur pemikiran akademis. Sementara Profesor Notonegoro menjelaskan adanya dua jalur pelaksanaan Pancasila, yaitu jalur objektif dan subjektif. Sejarah perkembangan pemikiran Pancasila menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan dan heterogenitas pandangan. Kompleksitas permasalahan tersebut meliputi 1. Masalah sumber, 2. Masalah tafsir, 3. Masalah pelaksanaan, 4. Masalah apakah Pancasila itu subjek to change, dan problem evolusi dan kompleksitas di dalam pemikiran mengenai pemikiran Pancasila. Pemecahan berbagai kompleksitas permasalahan di atas dapat ditempuh dengan dua jalur. Yang pertama adalah dengan jalur pemikiran politik kenegaraan. Tujuan utamanya adalah untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, maka lebih mengutamakan aspek pragmatis, sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan aspek koherensi, konsistensi, dan korespondensi. Jalur yang kedua adalah pemikiran akademis, yaitu yang berfungsi sebagai sumber bahan dan kritik bagi pemikiran politik kenegaraan. Pelaksanaan Pancasila dapat diklasifikasikan dalam dua jalur utama, yaitu pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. 2. Pelaksanaan subjektif, artinya pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengusaha, dan setiap orang Indonesia. Reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Reformasi secara sempit dapat diartikan sebagai menata kembali keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Reformasi kadang disalahartikan sebagai suatu gerakan demonstrasi yang radikal atau semua boleh, penjarahan atau pelengseran penguasa tertentu. Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan agar orang tidak salah mengartikan reformasi, antara lain sebagai berikut. 1. Reformasi bukan revolusi. 2. Reformasi memerlukan proses. 3. Reformasi memerlukan perubahan dan berkelanjutan. 4. Reformasi menyangkut masalah struktural dan kultural. 5. Reformasi mensyaratkan adanya skala prioritas dan agenda. 6. Reformasi memerlukan arah. Faktor yang mendorong munculnya gerakan reformasi antara lain: 1. Akumulasi kekecewaan masyarakat, terutama ketidakadilan di bidang hukum, ekonomi, dan politik. 2. Krisis ekonomi yang tak kunjung selesai. 3. Bangkitnya kesadaran demokrasi. 4. Merajalelanya praktek KKN. 5. Kritik dan saran perubahan yang tidak diperhatikan.
Eksistensi Pancasila dalam reformasi di tengah berbagai tuntutan dan euforia reformasi ternyata masih dianggap relevan. Dengan pertimbangan antara lain, 1. Pancasila dianggap merupakan satu-satunya aset nasional yang tersisa dan diharapkan masih dapat menjadi perekat tali persatuan yang hampir koyak. 2. Secara yuridis, Pancasila merupakan dasar negara. Jika dasar negara berubah, maka berubahlah negara itu. Beberapa usulan yang masih dapat diperdebatkan namun kiranya penting bagi upaya mereformasi pemikiran Pancasila antara lain 1. Mengarahkan pemikiran Pancasila yang cenderung abstrak ke arah yang lebih konkret. 2. Mengarahkan pemikiran dari kecenderungan yang sangat ideologis untuk legitimasi kekuasaan ke ilmiah. 3. Mengarahkan pemikiran Pancasila dari kecenderungan subjektif ke objektif, yaitu dengan menggeser pemikiran dengan menghilangkan egosentrisme pribadi, kelompok, atau partai, dengan menumbuhkan kesadaran pluralisme, baik pluralisme sosial, politik, budaya, dan agama. Bentuk penyimpangan, terutama dalam pemikiran politik kenegaraan dan dalam pelaksanaannya, dimungkinkan terjadi karena beberapa hal, di antaranya 1. Adanya gap atau ketidakkonsisten dalam pembuatan hukum atau perundang-undangan dengan filosofi, asas, dan norma hukumnya. 2. Kelemahan yang terletak pada penyelenggara negara adalah maraknya tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta pemanfaatan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawan politik dan ekonomisnya. Sosialisasi Pancasila juga mendapat kritik tajam di era reformasi, sehingga keluarlah TAP MPR nomor 18/MPR/1998 untuk mencabut TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang P4. Berbagai usulan pemikiran tentang sosialisasi Pancasila itu antara lain menghindari jargon-jargon yang tidak berakar dari realitas konkret dan hanya menjadi kata-kata kosong tanpa arti. Sebagai contoh, slogan tentang kesaktian Pancasila. Sosialisasi diharapkan juga dalam rangka lebih bersifat mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membodohkannya sebagaimana yang terjadi pada penataran P4. Sehingga sosialisasi lebih kritis, partisipatif, dialogis, dan argumentatif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.